Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Baik, sebelum kita mulai kelas pada pagi hari ini, Ibu mau bertanya dulu, apakah semuanya yang sudah bergabung di sini sudah mengisi presensi semuanya? Oke, sudah ya. Kalau bagi yang belum mengisi, silahkan mengisi presensi terlebih dahulu yang telah Ibu kirimkan di Google, di grup WhatsApp ya. Silakan diisi dulu presensinya sambil menunggu temannya yang lain untuk join. Kita tunggu 5 menit ya semuanya sebelum kita mulai kelas hari ini. Baik, sudah 5 menit ya. Sekarang kita bisa mulai kelas hari ini. Sebelum dimulai kelasnya, bisa minta tolong ke ketua kelas untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya? Silahkan Ibu minta tolong untuk pimpin teman-temannya berdoa. Baik, terima kasih untuk ketua kelas sudah memimpin teman-temannya berdoa. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Oke, sudah siap ya untuk belajar IPA pada pagi hari ini? Sudah siap? Harus siap dong ya, meskipun saat ini kita pembelajarannya daring, tapi tetap harus semangat untuk belajar. Sampai nanti kita ada kesempatan, ada waktu untuk kembali belajar tatap muka di sekolah. Namun kita harus tetap semangat untuk belajar hari ini. Gimana semuanya sudah siap untuk belajar IPA pada pagi hari ini? Siap ya, harus siap dong, bagus. Oke, materi kita kali ini kita udah mulai masuk ke bab baru, bab terakhir di semester ini, yaitu bab teknologi ramah lingkungan. Fokus pembahasan kita pada pertemuan kali ini yaitu ada pada pengertian dan prinsip teknologi ramah lingkungan. Sudah siap ya, Ibu mulai kelasnya ya? Bikin share screen ya. Materi kita pada pertemuan kali ini. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai teknologi ramah lingkungan. Apa sih yang kalian pikirkan ketika kalian mendengar istilah teknologi? Modern, ya. Canggih, ya. Boleh. Kemajuan, boleh. Oke, berarti istilah teknologi sudah tidak asing lagi ya bagi kalian ya, tentunya. Karena teknologi ini sudah tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia. Adanya teknologi dapat mempermudah manusia untuk melakukan kegiatannya secara lebih efektif dan efisien. Sebagai contoh, dulu sebelum berkembangnya teknologi transportasi, manusia jika ingin pergi ke suatu wilayah hanya bisa ditempuh atau dilakukan dengan berjalan kaki, yang tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk sampai atau tiba di tempat tujuan tersebut. Namun sekarang setelah berkembangnya teknologi di bidang transportasi, untuk pergi ke suatu wilayah tidak perlu membutuhkan waktu yang lama karena bisa menggunakan transportasi seperti sepeda motor, dan juga kereta api, dan masih banyak lagi transportasi lainnya. Tentu hal itu akan membuat kegiatan manusia lebih efektif dan efisien. Namun, dengan berkembangnya teknologi, justru saat ini muncul permasalahan-permasalahan baru atau problem baru yang justru bertolak belakang dengan tujuan awal dikembangkannya teknologi. Contohnya seperti yang ada di slide ini. Nah, apakah yang ada di pikiran kalian setelah melihat gambar burung itu? Apa sih yang terjadi pada burung tersebut? Mengapa ya tubuhnya kok dipenuhi dengan cairan hitam? Lalu cairan hitam itu apa sih sebenarnya? Nah, cairan hitam tersebut merupakan minyak bumi yang tumpah di laut dan akhirnya mencemari laut dan membahayakan makhluk hidup lainnya. Nah, ini permasalahan yang timbul akibat perkembangan teknologi.
yaitu limbahnya yang membahayakan lingkungan dan makhluk hidup. Contohnya minyak bumi ini. Minyak bumi merupakan sumber energi yang terbentuk dari bahan bakar fosil. Dan minyak bumi biasa kita manfaatkan di kehidupan sehari-hari sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Lalu, apakah minyak bumi termasuk ke dalam teknologi? Karena kan membantu sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Jawabannya, iya. Minyak bumi termasuk ke dalam teknologi, namun teknologi yang tidak ramah lingkungan. Kenapa tidak ramah lingkungan? Karena minyak bumi ini menggunakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan menghasilkan limbah yang berbahaya bagi lingkungan. Contohnya seperti tadi, tumpahan minyak bumi di laut yang akan mencemari laut dan membahayakan makhluk hidup lainnya. Contoh lain yaitu selama proses pembakaran minyak bumi akan menghasilkan produk sisa atau emisi berupa karbon dioksida, dan banyaknya karbon dioksida yang dihasilkan tersebut akan dapat menyebabkan pemanasan global atau global warming. Menurut proyeksi Badan Energi Dunia hingga tahun 2030 nanti, permintaan energi dunia meningkat sebesar 45% dan sekitar 80% diantaranya dipasok dari bahan bakar fosil, salah satunya minyak bumi ini. Peningkatan permintaan minyak bumi lama-kelamaan akan membuat persediaan minyak bumi semakin menipis, bahkan habis. Lalu pernah nggak kalian berpikir gimana ya kalau minyak bumi udah habis? Gimana keberadaan teknologi yang sumber energinya berasal dari minyak bumi? Apakah teknologi tersebut akan hilang juga? Lalu gimana cara mengatasinya? Nah, jawabannya, cara mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, alternatif pengganti minyak bumi bisa menggunakan dengan diciptakannya teknologi baru, yaitu teknologi ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan itu apa sih? Nah, ini sekarang tugas kalian untuk mencari tahu apa itu teknologi ramah lingkungan. Terus tujuan diciptakannya teknologi ramah lingkungan itu apa sih? Dan prinsip teknologi ramah lingkungan itu apa aja. Nah, sekarang tugas kalian untuk mencari tahu itu. Kemarin Ibu sudah meminta kalian untuk mencetak lembar kerja yang sudah Ibu bagikan di grup WhatsApp, kan ya? Apakah semuanya sudah mencetak lembar kerja itu? Oke, ada yang sudah, ada yang belum. Oke, silakan kerjakan lembar kerja yang telah Ibu bagikan kemarin di grup WhatsApp. Sebenarnya lembar kerja itu dikerjakan secara berkelompok, namun karena kondisi sekarang kita pembelajarannya daring ya, kan jadi tidak memungkinkan untuk kalian berdiskusi berkelompok dan berpasangan. Jadi, pengerjaan lembar kerja itu dikerjakan secara individu. Dan silahkan kerjakan semaksimal mungkin. Untuk yang sudah mencetak lembar kerjanya, silahkan langsung dikerjakan di lembar kerjanya yang sudah dicetak. Dan untuk yang belum mencetak, silahkan bisa dikerjakan di buku tulisan. Kalau sudah dicetak, bisa disalin. Waktu pengerjaannya 40 menit cukup ya untuk mengerjakannya? Cukup 40 menit untuk mengerjakan lembar kerja tersebut. Silahkan kerjakan semaksimal mungkin. Nanti setelah selesai, setelah 40 menit, Ibu akan tunjuk secara acak perwakilan dari kalian untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silahkan dikerjakan 40 menit, maksimalkan pengerjaannya. Semangat, semangat semuanya. Oke, sudah 40 menit waktunya habis untuk mengerjakan lembar kerjanya. Sudah selesai semua kan ya? Sudah, bagus. Sudah selesai semua. Oke, sekarang Ibu mau tunjuk secara acak. Mau ditunjuk apa mau mengajukan diri? Angkat tangan silahkan yang mau. Bu, saya Bu mau membacakan hasil. Atau nunggu ditunjuk aja?
Nggak ada yang mau membacakan hasilnya di depan teman-temannya? Nggak ada yang mau mempresentasikan? Oke, Ibu tunjuk aja secara acak ya. Ibu tunjuk secara acak. Siapa ya? Nadira. Nadira, silahkan dibacakan hasil kerjanya di depan teman-temannya. Yang bagian pengolahan data saja. Nggak usah semuanya. Bacakan yang bagian pengolahan data saja. Bagian pengolahan data. Silahkan Nadira. Oke, terima kasih Nadira. Bagus sekali. Jawabannya benar. Bisa plus buat Nadira semuanya. Oke. Bagus Nadira sudah membacakan hasil kerjanya. Sekarang ganti. Siapa yang mau mengajukan diri? Angkat tangan. Cowok. Tadi kan udah cewek. Sekarang ganti cowok. Angkat tangan. Kalau nggak ada yang angkat tangan, ditunjuk lagi. Oke, nggak ada yang angkat tangan. Oke, ditunjuk ya. Randy silahkan dibacakan hasil kerjanya. Iya, yang bagian pengolahan data saja, tidak usah semuanya. Silahkan dibacakan. Baik, bagus banget Randy, jawabannya lengkap loh. Isi plus dulu buat Randy. Oke, jawaban dari Randy maupun Nadira sudah bagus banget, sudah lengkap, sudah tepat sekali. Nah, tapi ada beberapa yang kurang, nanti bisa ditambahkan ya Randy atau Nadira. Sekarang Ibu mau menambahkan sedikit saja materi tentang pengertian dan prinsip teknologi ramah lingkungan. Sebenarnya apa sih teknologi ramah lingkungan? Teknologi ramah lingkungan atau sustainable technology atau green technology merupakan bentuk penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Teknologi tersebut diciptakan untuk memberi kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Jadi, kata kunci dari teknologi ramah lingkungan ini ada pada kata-kata pelestarian lingkungan. Hal itu yang membedakan antara teknologi ramah lingkungan dengan teknologi yang tidak ramah lingkungan. Lalu, prinsip-prinsip pelestarian lingkungan itu apa aja sih? Nah, prinsip-prinsip pelestarian lingkungan yang pertama yaitu memperhatikan kelestarian lingkungan. Maksudnya di sini adalah sebelum menciptakan suatu teknologi harus benar-benar dipikirkan terlebih dahulu apakah teknologi tersebut nantinya akan memberikan dampak yang buruk bagi lingkungan. Apakah nanti teknologi tersebut akan membahayakan lingkungan atau tidak. Nah, prinsip yang kedua yaitu menggunakan sumber daya yang dapat diperbarui. Contohnya air, angin, cahaya matahari. Nah, karena penggunaan sumber daya yang dapat diperbarui ini akan menghasilkan minim limbah dan juga akan dapat digunakan terus-menerus karena keberadaannya tidak akan pernah habis. Dan prinsip yang terakhir yaitu tidak menghasilkan limbah yang berbahaya, baik berbahaya bagi lingkungan maupun berbahaya bagi makhluk hidup. Tujuan diciptakannya teknologi ramah lingkungan ini yang pertama yaitu memperkecil kontaminasi bahan beracun atau berbahaya dalam produknya. Tujuan yang kedua yaitu memperoleh produk yang aman untuk digunakan manusia, aman untuk lingkungan sekitar, dan tidak menimbulkan dampak negatif apapun. Tujuan yang ketiga yaitu untuk memperkecil dihasilkannya limbah yang dapat mencemari lingkungan. Dan tujuan yang terakhir yaitu melindungi kesehatan dan keselamatan para pekerja jika teknologi ini digunakan dalam sebuah kegiatan industri. Jadi akan melindungi kesehatan dan keselamatan para pekerja karena akan lebih minim limbah. Dalam teknologi ramah lingkungan juga dikenal prinsip 6R. Apa aja itu 6R? Yang pertama yaitu rating. Rating di sini maksudnya memikirkan ulang sebelum kita mengambil keputusan untuk membeli suatu barang. Apakah nantinya barang tersebut akan menghasilkan sampah yang berbahaya bagi lingkungan atau tidak. Yang kedua yaitu reduce. Reduce di sini maksudnya mengurangi penggunaan bahan-bahan yang
dapat menghasilkan sampah yang berbahaya bagi lingkungan. Contohnya yaitu mengurangi penggunaan tas plastik saat belanja dengan selalu membawa shopping bag yang dapat digunakan secara berulang. Yang ketiga yaitu reuse. Reuse di sini artinya menggunakan kembali tanpa pengolahan lebih lanjut. Contohnya menggunakan kembali kaleng bekas minuman sebagai tempat pensil. Yang keempat yaitu recycle. Recycle artinya mengolah kembali atau mendaur ulang mendaur ulang sampah untuk menjadi barang yang memiliki manfaat lain. Contohnya mendaur ulang botol plastik untuk dijadikan pot tanaman. Dan yang kelima yaitu replace. Replace di sini artinya mengganti benda-benda yang menghasilkan sampah yang berbahaya bagi lingkungan dengan benda-benda yang lebih ramah lingkungan. Contohnya yaitu mengganti penggunaan sedotan plastik dengan sedotan bambu atau sedotan stainless karena dapat digunakan berulang. Dan yang terakhir yaitu repair atau memperbaiki yang rusak. Dengan memperbaiki barang yang rusak, dengan melakukan perbaikan, kita dapat memperpanjang masa penggunaan barang tersebut. Jadi, kita tidak akan menambah sampah-sampah yang akan mencemari lingkungan. Contohnya, memperbaiki TV yang rusak. Dengan memperbaiki TV yang rusak tersebut, kita tidak perlu membeli TV baru dan TV lama akan menumpuk menjadi sampah. Nah, itu tadi yang dapat Ibu tambahkan mengenai pengertian dan prinsip teknologi ramah lingkungan. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Mungkin kalau jawabannya tadi yang kurang lengkap bisa dilengkapi, atau yang sudah lengkap, bagus. Ada yang mau ditanyakan? Atau tidak? Sebelum Ibu tutup kelas pada pagi hari ini, apakah ada yang ditanyakan? Silakan kalau yang mau bertanya. Tidak ada ya? Yakin tidak ada yang bertanya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita bisa akhiri kelas pada pagi hari ini. Semuanya sudah bagus, mengikuti kelas dengan semangat, sudah mengerjakan lembar kerja yang diberikan dengan benar, presentasinya juga bagus. Give applause buat kita semua. Oke, karena sudah tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan akhiri kelasnya. Nanti setelah Ibu tutup kelasnya, Ibu akan membagikan PowerPoint ini untuk kalian gunakan belajar. Dan juga Ibu akan membagikan link post test ya. Link post test tentang materi hari ini, yaitu prinsip dan pengertian dan prinsip teknologi ramah lingkungan. Silakan post testnya dikerjakan, batas waktunya sampai hari Senin. Karena hari Selasa kan kita pembelajaran lagi. Jadi batas waktunya sampai hari Senin, silahkan dikerjakan semaksimal mungkin. Kalian bisa baca-baca lembar kerja ataupun baca PowerPoint yang Ibu berikan nanti. Untuk minggu depan kita sudah ganti materi, bukan membahas tentang pengertian dan prinsip lagi, tapi minggu depan kita sudah membahas tentang penerapan teknologi ramah lingkungan. Kalian bisa pelajari terlebih dahulu sebelum mulai pembelajaran nanti. Jadi nanti kalau ada tanya jawab, kalian bisa menjawab karena sudah belajar sebelumnya. Oke, sudah tidak ada yang tanyakan lagi? Yakin ya? Ibu tutup kelasnya. Kalau ada yang ditanyakan, nanti bisa, kalau tiba-tiba muncul pertanyaan, tiba-tiba ingin bertanya setelah membaca PPT-nya, kalian bisa tanyakan di grup WhatsApp ya. Atau bisa personal chat ke Ibu. Oke, Ibu tutup kelasnya. Terima kasih. Kita tutup kelas dengan membaca Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan, ilmu yang kalian peroleh pada pagi hari ini dapat bermanfaat. Semangat belajar untuk mata pelajaran selanjutnya. Ibu tutup kelasnya. Sekian dari Ibu. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.